Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Senang sekali bisa rekaman suara lagi, podcast ya. Meskipun terus terang kondisi hari ini lagi sedang tidak fokus-fokusnya untuk bisa mencurahkan pikiran melalui podcast. Kenapa? Terus terang memang saya lagi sibuk ini ya, mempersiapkan diri untuk bisa segera wisuda. Tapi ada salah satu kasus yang bikin saya ingin untuk mencurahkan sedikit pemikiran ya. Ya tentunya ini adalah hasil dari pemantik dari seorang guru atau beberapa orang guru saya ya, terutama dalam hal bidangnya parenting. Ya, kenapa saya bahas parenting? Terus terang memang saya tertarik dengan parenting ini karena pertama saya rasa saya punya hutang pengasuhan. Yang kedua, saya ingin menjadi yang terbaik nantinya untuk anak-anak saya. Ya, teman-teman mungkin sama halnya ya. Bagaimanapun kita pasti ingin yang terbaik untuk keturunan kita. Maka salah satu mungkin ya dari pandangan saya ialah mulai dari sekarang belajar teorinya, meskipun prakteknya menikah ataupun punya keturunan belum ya. Mohon doanya juga terkait hal yang demikian. Oke kawan-kawan semuanya, beberapa minggu yang lalu ada salah satu berita yang bikin hati ini ikut sedih ya. Kenapa? Beritanya itu dituliskan di salah satu kota ya, Demak, di kota Demak, yang mana katanya di berita tersebut dituliskan seorang anak memenjarakan ibunya. Saya ingin mengulas hal yang demikian, tapi semoga bisa lah ya Pak dipahami oleh teman-teman, kawan-kawan, atau setidaknya bisa lah ada korelasinya lah dengan apa yang saya bahas gitu loh. Jadi begini, terkait kasus yang mungkin hanya salah satu ya, bukan satu-satunya tapi salah satu ya, yang kasus antara cekcok anak dengan kedua orang tua, atau anak memenjarakan orang tua, atau apa lagi ya yang mungkin pernah kita dengar, saling membunuh dan segala macamnya. Terus terang ini kalau dalam hal konteks hubungan antara anak dan orang tua ini sangatlah tidak ada ajaran di agama seperti ini, terutama agama kita, agama Islam. Hal yang pertama yang harus kita pahami dulu kawan-kawan ialah ilmu parenting itu bukanlah untuk bukan untuk menjustifikasi kita, menjustifikasi perilaku seseorang atau menuduh orang tua yang melakukan yang demikian, ini pengasuhannya salah nih, sehingga kita menyalahkan. Bukan seperti itu. Bukan juga menghukumi ya pola asuh orang tua yang mungkin saja diktator atau terlalu permisif dan segala macamnya. Karena tujuan dari parenting ialah untuk memperbaiki diri, untuk menjadi orang tua. Maka subjeknya ini ialah kita, bukan orang lain. Sehingga kalau dalam hal ilmu parenting, tujuan ilmu parenting hadir ialah untuk perbaikan diri kita sendiri. Kemudian secara bertahap kita mencoba untuk memahami kondisi lingkungan, mungkin termasuk dalam kasus ini ya. Apa yang salah, bukan untuk menjustifikasi apa yang perlu diperbaiki ya. Apa yang perlu diperbaiki dari hal yang demikian. Teman-teman semuanya, terkait kasus yang anak memenjarakan ibunya, ini miris sekali. Kenapa? Kalau saya memandangnya dari segi hubungan antara anak dan orang tua, harusnya bagi saya sebagai seorang anak tidak memandang hubungan antara saya dengan orang tua
yaitu hubungan yang penuh dengan imbalan, bukan. Orang tua membesarkan kita lalu kita bayar imbal, memberikan berupa imbalan gitu ya, bukan seperti itu. Artinya hubungan saya dengan orang tua saya tanpa batas imbalan, tanpa memperhatikan imbalan apapun. Apapun yang diperlakukan oleh orang tua saya, menurut saya tidak akan membuat diri saya itu menjauhi dia atau bahkan memenjarakan. Hanya sekedar, mohon maaf, bukan sekedar hanya sekedar urusan dunia. Kecuali seperti ini ya. Kan kalau tidak salah tuh ada entah hadis entah dalam Al-Qur'an bahwasanya kalau orang tua kita mengajak kita untuk kafir, oke, baru kita bukan melawan juga ya, tidak mengikutinya. Lalu dalam hal ini, dalam hal bermuamalah, dalam hal mungkin hubungan antar keluarga dan segala macamnya yang rasanya banyak cekcok, menurut saya kita tetap untuk berbakti kepadanya, birrul walidain. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan bahwasanya hubungan kita, pola komunikasi kita dengan orang tua yaitu kaulan karima, yaitu bertutur kata yang memuliakan, Nah, dengan memuliakan orang tua, setidaknya dengan kondisi yang mungkin kasusnya di kasus yang tadi ini ya, barangkali anaknya nggak tahan dengan perilaku ibunya yang mungkin ada cekcok ya, atau tidak ada pertengkaran antara kedua orang tua, sehingga kalau tidak salah dibacanya tadi ada baku hantam mendorong, kemudian nggak sengaja tercakar oleh ibunya dan semacamnya. Malah anaknya melaporkan. Maka kalau kita memahami ini, kaulan karima, memuliakan orang tua, maka tidak akan ada kasus yang seperti ini. Dan kalau kita memahami tidak ada bentuk hubungan kita itu bukan bentuk imbalan atau pekerjaan, maka kita tidak akan menuntut hal yang demikian. Maka ketika orang tua jahat, teman-teman, atau salah dalam pengasuhan, disinilah ujian bagi kita seorang anak, teman-teman, kawan-kawan semuanya, agar tetap untuk memuliakan orang tua kita sebagai bentuk birrul walidain. Karena ada pepatah orang Arab ya, seberapapun mungkin orangnya jahat, kalau kita balas dengan kebaikan, al-ihsan yu'jizal ihsan, kebaikan itu akan memperbaiki manusia tersebut. Maka solusi dari saya mungkin sebenarnya ialah, sekalipun orang tua kita tidak mengajak kita kepada kekafiran, menurut saya kita tetap memuliakan dia. Cari solusi, mungkin baca-baca buku seputar hal dengan komunikasi, bagaimana menaklukkan hati seorang tua dan segala macamnya. Karena pasti ada titik yang bikin orang tua tersebut tersentuh. Itu. Kemudian saya coba untuk ambil dari sudut pandang seorang ibu atau seorang ayah atau orang tua. Dalam kasus ini yang saya dengar juga bahwasanya si anak ini melaporkan ke polisi karena uang yang seharusnya digunakan untuk uang kuliah atau uang segala macamnya justru diselewengkan oleh ibunya. Nah, ini ada kehilangan ya, atau hutang, atau entahlah ya, kalau bahasa Ayah Irwan itu hutang pengasuhan. Menurut saya semenjak mungkin saja ini adalah akibat dari menumpuknya si anak ini menahan beban penderitaan hutang pengasuhan dari si orang tua. Bisa saja ini adalah penyebab dari ketidakharmonisan pasangan orang tua.
sehingga berefek kepada anak. Kita mungkin atau teman-teman atau kawan-kawan pernah melihat orang tua cekcok atau bertengkar di depan mata kita. Dalam hal adabnya sebetulnya itu perlu dijaga. Kalau bisa dalam hal mungkin kalau kita ada masalah dengan pasangan, jangan sampai anak mengetahui hal demikian. Gitu. Karena ini berhubungan dengan pola kejiwaan atau tahap perkembangan si anak. Itu. Apalagi mungkin ya si ibu ini yang di kasus ini tidak mengisi jiwa si anak ketika umur 0 sampai 7 tahun. Yang mana 0 sampai 7 tahun itu adalah peran ibu sangat vital di sana. Kedekatan ibu di sana sangat sangat berpengaruh nantinya pada perkembangan selanjutnya. Di sana tempatnya integritas diri. Di sana tempatnya ada rasa kasih sayang. Di sana juga di usia 0 sampai 7 tahun peran ibu di sana ialah untuk menguatkan bonding, atau bonding ini kelekatan. Semakin ibu lekat dengan anaknya, maka semakin tidak akan bisa dengan semena-mena si anak nanti ketika dewasa memenjarakan ibunya atau mendurhakainya. Karena kasih sayang ibu ya tempat gudang kasih sayang. Jadi ditambah lagi mungkin barangkali ibu ini tidak kaulan sadida dengan anaknya. Apa tuh kaulan sadida? Yaitu pola komunikasi orang tua kepada anak. Kaulan sadida ini bertutur kata benar. Benar ini bukan berarti ini ya. Benar, jujur gitu. Yang teman-teman kawan-kawan mungkin bisa mengerti ya maksudnya. Mungkin itu ya dari pandangan saya pribadi nih terkait kasus yang terus terang cukuplah ini menjadi catatan atau pelajaran bagi kita, apalagi saya mungkin calon orang tua nanti ya. Mulai persiapkan dari sekarang bahwasanya generasi itu tidak bisa ditinggalkan dengan kondisi yang lemah, sebagaimana Quran surat An-Nisa ya. Bahwasanya tugas orang tua itu adalah membimbing ya agar generasinya tidak masuk ke dalam neraka. Kalau tidak salah di Quran surat At-Tahrim. Juga tugas kita sebagai pasangan suami ataupun istri nantinya ialah membimbing pasangan kita agar kompak. Kalau pasangan telah kompak, insyaallah anak-anaknya, generasinya akan mengikutinya pada ke arah yang disepakati oleh kedua orang tua bentuk pengasuhannya. Mungkin barangkali ini teman-teman. Semoga jadi catatan untuk kita semua, termasuk saya yang menyampaikan. Saya pun juga masih banyak belajar terhadap kepada guru-guru yang luar biasa ya. Mohon doanya juga kepada kita semua. Oke. Semoga keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini tidak ada lagi yang seperti itu. Bisa dikompromikan atau dibahasakan lebih baik ya, dikomunikasikan lebih baik. Karena yang sayang sekali rasanya aset berupa anak itu tidak kita manfaatkan, dan aset pahala berupa orang tua itu juga tidak kita manfaatkan sebagai anak. Demikian dulu teman-teman, kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.